berhenti. Apapun yang sedang kamu lakukan sekarang, berhentilah sebentar. Ada sesuatu yang sedang dibuka di dalam hidupmu malam ini, dan aku datang untuk memberitahumu apa itu. Kamu sudah membawa pertanyaan yang tidak pernah bisa dijawab oleh orang-orang di sekitarmu. Kamu sudah menahan kelelahan yang tidak tampak dari luar, kegelisahan yang tidak bisa kamu jelaskan dengan rapi, dan rasa bahwa ada sesuatu yang besar sedang bergerak, sementara hidupmu terasa tetap di tempat. Tetaplah di sini bersamaku, karena sampai akhir pesan ini, kamu akan mengenali tanda-tanda yang selama ini muncul di sekitarmu. Kamu akan melihat pola yang diam-diam menahan langkahmu, dan kamu akan menerima sebuah peneguhan yang datang tepat untukmu, tepat pada waktunya. Dan kamu akan mengetahui mengapa malam ini terasa berbeda dari malam-malam yang lain. Kamu akan mengenali mengapa tanggal 28, 29, dan 30 Juni terasa seperti pintu yang tidak bisa lagi ditutup. Kamu akan melihat apa arti dorongan batin yang terus kembali. Bahkan ketika tidak ada seorang pun di luar sana yang memahami mengapa kamu menjadi begitu peka, kamu juga akan mendengar mengapa pesan ini sampai kepadamu bukan karena kebetulan. Ada pertemuan yang telah disiapkan lebih lama daripada yang kamu sadari. Dan malam ini adalah salah satu dari saat-saat ketika sesuatu yang tak terlihat menjadi sangat jelas bagi hati yang mau mendengar. Karena ada sesuatu yang sudah terjadi padamu, dan barangkali kamu belum memberi nama yang tepat untuknya. Kamu hanya merasakannya sebagai pergeseran halus, sebagai perubahan udara di dalam dirimu, sebagai sejenis kesunyian yang tidak lagi sama dengan kesepian yang dulu kamu kenal. Mungkin kamu terbangun pada jam yang sama berulang kali, seolah tubuhmu menerima sinyal sebelum pikiranmu sempat bangun sepenuhnya. Mungkin kamu menemukan bahwa beberapa percakapan lama tiba-tiba terasa kosong, bukan karena kamu menjadi dingin, tetapi karena sesuatu di dalam dirimu sudah Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini, hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar. tidak bisa lagi pura-pura. Mungkin kamu membaca pesan yang sama, melihat wajah yang sama, menjalani rutinitas yang sama, namun ada bagian terdalam dari dirimu yang berkata, ini tidak lagi memuat hidup yang kamu bawa sekarang. Dan mungkin, tanpa kamu minta, nomor-nomor tertentu mulai muncul di tempat yang tidak berkaitan. Di jam, di struk, di plat kendaraan, di layar, di sudut-sudut hari yang seharusnya biasa. Kamu menangkapnya sekali, lalu 2 kali, lalu berkali-kali, sampai hatimu mulai bertanya, apakah itu sekadar kebetulan, atau apakah hidup sedang mengetuk dengan cara yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang lelah menunda jawabannya. Ada juga hari-hari ketika perasaanmu datang seperti gelombang tanpa sebab yang jelas, bukan karena sesuatu yang buruk terjadi, bukan karena kamu kehilangan arah sepenuhnya, justru karena bagian dalam dirimu sedang diselaraskan,
dan penyesuaian itu kadang terasa seperti ketidaknyamanan sebelum menjadi ketepatan. Bahkan mimpi-mimpi yang lebih hidup dari biasanya, atau rasa enggan untuk kembali pada ritme lama, bukanlah tanda bahwa kamu rusak. Itu tanda bahwa sesuatu di dalammu tidak lagi mau dibaringkan di ukuran yang terlalu kecil. Itu tanda bahwa hidupmu sedang bersiap untuk bentuk yang lebih jujur. Kamu tidak sedang dibuang, kamu sedang dipanggil. Dan tanda-tanda itu bukan masalah yang harus kamu panikkan. Tanda-tanda itu adalah peneguhan. Kelelahanmu bukan hanya kelelahan, kadang itu adalah penyesuaian. Jarakmu dari hal-hal yang dulu terasa akrab bukan selalu kehilangan, kadang itu adalah penyelarasan. Dan kecemasan samar yang datang tanpa nama itu bukan selalu musuh. Kadang itu adalah pintu yang sedang terbuka perlahan dari sisi yang belum pernah kamu lihat. Ada banyak orang yang memaksa dirinya membaca sinyal seperti ini sebagai gangguan, padahal jiwa mereka sedang belajar mengenali arah baru. Ada banyak orang yang mengira mereka sedang mundur, padahal sesungguhnya mereka sedang disiapkan. Kamu mungkin salah satunya, dan malam ini aku tidak datang untuk mengoreksimu, tetapi untuk meneguhkan apa yang sudah lama kamu rasakan diam-diam. Tarik napas pelan bersama aku. Biarkan itu masuk dulu. Jika salah satu dari hal-hal itu baru saja menyentuhmu, jika dadamu sedikit melunak saat kamu mendengarnya, tulislah 888 di komentar. Itu adalah tanda kecil bahwa kamu menerima apa yang sedang dibuka. 888 adalah frekuensi kelimpahan, bukan sebagai janji kosong, melainkan sebagai pengakuan bahwa aliran sedang bergerak lagi. Tulis 888, lalu kembali lagi kepadaku. Karena di balik tanda-tanda ini ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar sinyal. Ada pola yang telah bekerja diam-diam di latar belakang hidupmu, dan pola itu jauh lebih tua daripada satu musim, jauh lebih lama daripada satu kegelisahan, jauh lebih dalam daripada satu malam yang kamu lalui dengan mata yang sulit terpejam. Pola itu adalah kebiasaan hatimu untuk terus menarik tali yang sudah tidak terhubung ke apapun. Kamu masih memanggil sesuatu yang sudah selesai. Kamu masih menunggu izin dari tempat yang tidak lagi punya otoritas atas jiwamu. Kamu masih mencoba membuktikan layak di hadapan pintu yang sebenarnya tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi rumahmu. Itulah sebabnya kamu bisa begitu rajin, begitu setia, begitu tahan lama, tetapi tetap merasa seolah tenaga hidupmu tersebar di tempat-tempat yang salah. Kamu bekerja keras, kamu menahan banyak, kamu mencoba tetap waras, namun sebagian dirimu terus dikirim kembali ke sesuatu yang sudah tidak bisa memberi makan hatimu. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu kurang rohani, bukan karena kamu tidak cukup baik. Pola itu muncul karena kamu pernah belajar bahwa diam adalah aman, bahwa menyesuaikan diri lebih aman daripada terlihat, bahwa bertahan lebih aman daripada mengungkapkan keutuhanmu yang asli. Jadi kamu memakai kekuatanmu untuk hal-hal yang tidak lagi membalas dengan kehidupan. Kamu meminjamkan perhatian pada hal-hal yang sudah kering. Kamu memberi kesetiaan pada ruang yang meminta banyak tetapi mengembalikan sedikit. Kamu mengira itulah kesetiaan. Padahal sering kali itu hanya luka lama yang berpakaian rapi. Dan disitulah harga tersembunyinya. Ketika kamu tinggal terlalu lama di dalam pola itu, kamu mulai menyusut tanpa sadar. Kamu menjadi orang yang selalu hadir, tetapi tidak selalu utuh. Kamu tersenyum pada bagian luar, sementara bagian dalammu perlahan kehilangan rasa pulang. Kamu memaksa diri untuk tetap kuat, lalu bertanya mengapa hati terasa jauh dari tentram. Tetapi dengarkan aku baik-baik. Pola itu bukan hukuman, dan kamu bukan kesalahannya. Pola itu adalah cara lama bertahan hidup yang dulu pernah melindungimu, tetapi sekarang tidak lagi cocok dengan hidup yang sedang memanggilmu. Yang dulu diperlukan untuk menyelamatkanmu, sekarang mungkin sedang menahanmu. Dan di bawah pola itu ada lapisan yang lebih tua lagi,
Lapisan ini bukan hanya soal apa yang kamu lakukan. Ini soal apa yang pernah dilakukan terhadap getaran hidupmu sendiri. Aku melihatnya seperti sebuah halaman luas yang pernah kamu warisi, tetapi pintu ke tengahnya lama tertutup. Kamu selalu merasa ada rumah di sana, namun kau juga selalu diajari untuk tinggal di pinggirnya. Bayangkan sebuah halaman tua yang pernah penuh cahaya. Bukan halaman yang kosong, melainkan halaman yang memiliki jejak, jalan batu, pohon-pohon, dan ruang tengah yang semestinya ramai oleh kehidupan. Tetapi suatu hari, aliran menuju tengahnya dipersempit. Bukan karena halaman itu kehilangan bentuk, karena ada yang memutuskan bahwa keheningan lebih aman daripada suara, bahwa ketertiban lebih aman daripada gerak, bahwa bertahan di tepi lebih aman daripada berdiri di pusat. Begitulah banyak hati belajar hidup, bukan karena mereka tidak punya cahaya, melainkan karena cahaya itu pernah disuruh mengecil, bukan karena mereka tidak punya suara, melainkan karena suara itu pernah dianggap terlalu banyak, terlalu tajam, terlalu berani, atau terlalu mengganggu. Maka mereka tumbuh dengan kaki yang hati-hati, dengan napas yang terjaga, dengan ekspresi yang dipilih agar tidak membuat siapapun gelisah. Dan mungkin itu juga yang terjadi padamu. Kamu belajar menjadi kecil di tempat yang menuntutmu tetap tenang. Kamu belajar menahan api agar orang lain nyaman. Kamu belajar membaca suasana lebih cepat daripada membaca dirimu sendiri. Kamu menjadi ahli bertahan, ahli menata, ahli menyimpan, tetapi kamu tidak selalu diberi ruang untuk benar-benar hadir. Akhirnya, halaman itu tampak rapi dari luar, namun tengahnya sepi. Masih ada kursi, masih ada jalan, masih ada tanda-tanda kehidupan, tetapi tidak ada lagi denyut yang bebas. Yang tersisa hanyalah kebiasaan mengelilingi pusat tanpa pernah benar-benar masuk ke sana. Dan disitulah suara batinmu mulai redup, bukan hilang, diredupkan, bukan mati, ditutupi, bukan salah, dibentuk untuk bertahan dalam dunia yang tidak selalu tahu cara memelihara jiwa yang hidup. Tetapi sesuatu mulai kembali bergerak. Kamu merasakannya ketika kesibukan lama tidak lagi memuaskan. Kamu merasakannya ketika kebohongan yang halus mulai terasa terlalu berat di kulitmu. Kamu merasakannya ketika tubuhmu memberitahu bahwa ia tidak mau lagi tinggal di halaman pinggir selamanya. Ada jalan kembali ke pusatnya. Jika gambar halaman itu baru saja menyentuh tempat terdalam di dalam dirimu, jika kamu bisa merasakan bahwa yang kumaksud bukan sekadar tempat, tetapi keadaan batin, tulislah kata aku melihatnya. Biarkan pengenalan itu menetap di dalammu. Tulis aku melihatnya. Lalu kembali lagi kepadaku. Karena yang sedang terjadi bukanlah kamu harus membangun sesuatu dari nol. Yang sedang terjadi adalah kamu dipanggil pulang. Pulang ke pusat yang tidak pernah benar-benar hilang. Pulang ke suara yang pernah dipelankan. Pulang ke cara hadir yang tidak perlu meminta maaf karena hidup. Kamu tidak perlu memaksa pintu itu terbuka. Kamu tidak perlu menghantam dinding yang sudah mulai retak dengan ketakutanmu sendiri. Kamu hanya perlu berhenti berdiri di pinggir seolah itu satu-satunya tempat yang aman. Yang kamu perlukan adalah pengenalan, penerimaan dan kesediaan untuk tidak lagi menamakan yang lama sebagai rumah hanya karena kamu sudah terlalu lama tinggal di sana. Ada dua hal sederhana yang akan kuberikan kepadamu di sini. Bukan sebagai beban, tetapi sebagai penanda. Yang pertama adalah penutupan pagi. Saat kamu bangun, sebelum kamu menyentuh dunia, letakkan tanganmu sebentar di dada dan katakan dalam hati, aku kembali ke pusatku. Jangan buru-buru, jangan memaksa perasaan datang. Cukup biarkan kata-kata itu menjadi pagar lembut yang mengingatkan tubuhmu bahwa ia tidak harus berlarian di pinggir sepanjang hari. Yang kedua adalah pemeriksaan sunyi.
Di akhir hari, tanyakan kepada dirimu dengan jujur, bagian mana dari diriku yang hari ini masih hidup dan bagian mana yang kupaksa menjadi kecil. Pertanyaan ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menuntun. Kamu sedang belajar membedakan antara beban yang memang milikmu dan kebiasaan lama yang hanya lewat memakai wajahmu. Ini bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang menjadi setia pada hidup yang sedang tumbuh kembali di dalammu. Ini tentang merawat aliran, bukan menguasainya. Ini tentang menghormati denyut yang kembali, bukan menenggelamkannya lagi demi kenyamanan yang palsu. Dan disinilah kamu mulai melihat bahwa yang kamu sebut perjuangan ternyata sedang menjadi pintu. Yang kamu sebut kegelisahan ternyata sedang menjadi pengantar. Yang kamu sebut penundaan ternyata sedang menjadi pemisahan yang perlu agar sesuatu yang lebih benar bisa tinggal. Tetaplah dekat denganku, karena yang akan datang berikutnya bukan hanya pengenalan, tetapi pengesahan. Jika sesuatu di dalam pesan ini meneguhkan apa yang sebenarnya sudah kamu tahu, biarkan dukunganmu menjadi amin tanpa kata. Bukan sebagai hitungan, bukan sebagai ukuran, hanya sebagai persetujuan bahwa yang disebut di sini memang tepat mengenai hidupmu. Dan ada seseorang yang baru saja muncul di benakmu ketika aku berbicara. Seseorang yang letih tetapi terus berdiri. Seseorang yang diamnya selama ini disalahpahami. Seseorang yang membawa beban lebih banyak daripada yang orang-orang di sekitarnya sangka. Mungkin wajah itu tidak langsung jelas, tetapi kamu tahu persis arah hatimu menunjuk. Bagikan pesan ini kepadanya, bukan sebagai saran biasa, sebagai pengantaran, sebagai sesuatu yang datang tepat waktu untuk orang yang sedang menunggu tanpa menyebutkan bahwa ia menunggu. Mungkin orang itu adalah yang paling sabar di antara kalian, mungkin yang paling tersembunyi, mungkin yang paling sering berkata baik-baik saja padahal sebenarnya ia hanya bertahan. Dan di dalam semua ini, aku ingin kamu mendengar satu penegasan yang tidak perlu kamu debatkan lagi. Kamu tidak sedang menunggu izin dari luar untuk menjadi utuh. Kamu tidak sedang menunggu dunia mengakui apa yang sudah lama ditanam di dalammu. Kamu tidak sedang mencari identitas yang belum ada. Kamu sedang meninggalkan cara lama yang membuat identitasmu terasa jauh. Sebelum malam ini selesai, tulislah aku adalah yang dipilih, bukan sebagai harapan, bukan sebagai doa yang ragu, sebagai pengesahan, sebagai tanda bahwa kamu menerima apa yang selama ini diam-diam sudah memanggilmu. Tulislah perlahan, biarkan jarimu mengikuti apa yang jiwamu sudah mulai akui. Dan kamu dipulihkan dalam kesadaranmu. Kamu diteguhkan dalam langkahmu. Kamu dipimpin keluar dari pinggir dan kembali ke pusat. Kamu tidak lagi hidup dari sisa-sisa suara lama, tetapi dari kebenaran yang sedang bangun di dalam dirimu. Kamu diberkati dalam ketenanganmu. Kamu diberkati dalam keberanianmu. Kamu diberkati dalam kesiapanmu untuk tidak lagi mengecil hanya agar orang lain merasa aman. Kamu diberkati saat kamu memilih hidup yang jujur, hidup yang utuh, hidup yang tidak lagi disusun dari ketakutan orang lain atas cahayamu. Kamu diberkati saat kamu berhenti menyebut keterikatan sebagai kesetiaan. Kamu diberkati saat kamu membiarkan yang lama jatuh tanpa drama. Kamu diberkati saat kamu memberi tempat bagi yang benar untuk tinggal. Sekarang, di seluruh dunia pada malam ini, ada juga orang-orang lain yang sedang menerima pengenalan yang sama. Ada yang duduk sendirian, ada yang mendengar dengan air mata yang tidak mereka rencanakan, ada yang merasa seakan sesuatu di dalamnya akhirnya diberi nama. Kamu tidak sendirian dalam pendengaran ini. Kamu adalah bagian dari sesuatu yang tidak selalu berteriak, tetapi selalu nyata. Itu dimeteraikan. Kamu diberkati saat kamu berhenti memohon tempat di meja yang hanya mengenal kebiasaan lama.
Kamu diberkati saat kamu membiarkan dirimu berdiri utuh tanpa menjelaskan terlalu banyak. Kamu diberkati saat kamu tidak lagi memohon penerimaan dari pintu yang sejak awal tidak ditetapkan untuk rumahmu. Kamu diberkati saat kamu memilih tenang tanpa menjadi kecil. Kamu diberkati saat kamu memilih jernih tanpa menjadi keras. Kamu diberkati saat kamu memilih setia pada panggilan hidupmu, bahkan ketika tidak semua orang di sekitarmu memahaminya. Kamu diberkati saat kamu berjalan pelan tetapi pasti, karena langkah yang benar tidak perlu tergesa untuk menjadi sah. Kamu diberkati saat kamu tidak lagi mengukur nilai dirimu dari seberapa lama kamu mampu bertahan di tempat yang salah. Kamu diberkati saat kamu mulai mengukur hidupmu dari seberapa jujur kamu pada kebenaran yang sedang bangkit di dalam dada. Kamu diberkati saat kamu tidak lagi menyebut kelelahan sebagai identitas. Kamu diberkati saat kamu tidak lagi menyebut penahanan sebagai kedewasaan. Kamu diberkati saat kamu membiarkan jiwa yang lama dipelankan itu akhirnya bernapas tanpa takut membuat siapapun gelisah. Kamu diberkati saat kamu menerima bahwa beberapa penutupan bukan kegagalan, melainkan belas kasih. Kamu diberkati saat kamu menerima bahwa beberapa jarak bukan penolakan, melainkan perlindungan. Kamu diberkati saat kamu menerima bahwa beberapa malam dibuat panjang, bukan untuk menghukummu, tetapi untuk membuatmu peka pada panggilan yang lebih halus daripada kebisingan. Kamu diberkati saat kamu tidak lagi terseret oleh suara yang meminta kamu kembali menjadi kecil. Kamu diberkati saat kamu mengenali suara itu sebagai gema lama, bukan perintah. Kamu diberkati saat kamu berdiri di dalam cahaya yang sudah lama menunggu keberanianmu. Kamu diberkati saat kamu mempercayai kedamaian yang tidak membutuhkan pembuktian. Kamu diberkati saat kamu mempercayai arah yang terasa tenang di dalam tubuhmu meski dunia luar belum berubah. Kamu diberkati saat kamu tidak menukar ketentraman yang sejati dengan keramaian yang hanya membuatmu lupa pada dirimu sendiri. Dan kamu tidak berjalan sendirian di jalan ini. Sekarang, pada saat ini juga, di berbagai tempat di seluruh dunia, ada jiwa-jiwa yang sedang mendengar bunyi yang sama di dalam hati mereka. Ada yang tiba-tiba tahu bahwa mereka tidak lagi bisa kembali ke pola lama. Ada yang merasakan pintu batin terbuka tanpa suara. Ada yang diam, tetapi di dalam diam itu ada pengakuan yang tidak bisa dipalsukan. Kamu adalah bagian dari pertemuan itu. Kamu adalah bagian dari pengenalan itu. Kamu adalah bagian dari pemulihan itu. Itu dimeteraikan. Kamu diberkati saat kamu berhenti meminta maaf karena menjadi utuh. Kamu diberkati saat kamu berhenti menjelaskan mengapa hatimu tidak lagi sanggup tinggal di tempat yang sama. Kamu diberkati saat kamu menyadari bahwa kejujuranmu bukan ancaman, melainkan jalan pulang. Kamu diberkati saat kamu membiarkan air mata yang tertahan akhirnya jatuh tanpa rasa malu. Kamu diberkati saat kamu tidak lagi memanggil luka lama sebagai rumah. Kamu diberkati saat kamu mengizinkan dirimu menyebut dengan jujur apa yang sebenarnya sudah selesai. Kamu diberkati saat kamu tidak lagi mengejar suara yang hanya tahu cara memudar. Kamu diberkati saat kamu melepaskan kebutuhan untuk dibuktikan oleh mereka yang tidak pernah benar-benar melihatmu. Kamu diberkati saat kamu memilih damai yang tenang daripada validasi yang berisik. Kamu diberkati saat kamu berhenti memeluk beban yang bukan lagi milikmu. Kamu diberkati saat kamu tidak lagi membawa rasa bersalah yang diwariskan, rasa takut yang ditanam, dan rasa kecil yang diajarkan. Kamu diberkati saat kamu membiarkan yang lama turun dari bahumu, tanpa pertunjukan, tanpa perang, tanpa penjelasan panjang. Kamu diberkati saat kamu mempercayai bahwa tidak semua akhir adalah kehilangan. Beberapa akhir adalah pintu. Beberapa akhir adalah perlindungan.
Beberapa akhir adalah tangan lembut yang memindahkanmu dari ruang yang sempit ke ruang yang bisa memuat napasmu sepenuhnya. Kamu diberkati saat kamu tidak lagi salah mengerti kesunyian sebagai penolakan. Kadang kesunyian adalah saat di mana langit berhenti berbicara dengan keras karena ia sedang menata sesuatu yang lebih dalam di dalam dirimu. Kadang kesunyian adalah tempat di mana identitasmu disusun ulang dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh keramaian. Kamu diberkati saat kamu tidak lagi takut pada perubahan yang sudah lama mengetuk. Kamu diberkati saat kamu tidak lagi menunda apa yang jiwamu tahu harus dilakukan. Kamu diberkati saat kamu berdiri di hadapan hidupmu sendiri dengan mata yang jernih dan hati yang tidak lagi ingin bersembunyi. Kamu diberkati saat kamu mengakui bahwa dirimu yang sekarang tidak bisa terus dipaksa memakai pakaian lama. Kamu diberkati saat kamu mengakui bahwa kedewasaan rohanimu bukanlah kemampuan untuk bertahan dalam apapun, melainkan keberanian untuk meninggalkan apa yang tidak lagi selaras. Kamu diberkati saat kamu menerima bahwa sebagian pintu tertutup, agar kamu tidak tinggal lebih lama di ruang yang mengurangi cahaya di wajahmu. Kamu diberkati saat kamu menerima bahwa ada anugerah yang hanya bisa datang setelah tanganmu berhenti memegang yang tidak ditugaskan untukmu. Dan ingatlah ini dengan lembut. Kamu tidak harus mengerti semuanya sekaligus. Kamu tidak harus melihat seluruh jalan sebelum melangkah. Kamu hanya perlu cukup jujur untuk mengakui bahwa sesuatu di dalam dirimu sudah tahu arah pulang, bahkan sebelum pikiranmu menyusulnya. Kamu diberkati saat kamu berhenti memusuhi proses yang sedang membentukmu. Kamu diberkati saat kamu melihat bahwa penundaan yang tampak sesungguhnya sedang menjauhkanmu dari terburu-buru yang salah. Kamu diberkati saat kamu tidak lagi mengira keterlambatan adalah kegagalan, padahal seringkali itu hanya perlindungan yang belum kamu pahami. Kamu diberkati saat kamu mengizinkan dirimu menerima tanpa curiga. Kamu diberkati saat kamu membiarkan kebaikan masuk tanpa mencurigai bahwa ia pasti akan diambil kembali. Kamu diberkati saat kamu belajar bahwa tidak semua yang lembut rapuh dan tidak semua yang kuat harus keras. Kamu diberkati saat kamu mulai menjaga pusatmu dengan tenang, bukan dengan tegang, bukan dengan ketakutan, dengan kehadiran yang sadar, dengan napas yang lebih pelan, dengan hati yang tidak lagi mau tinggal di pinggir selamanya. Kamu diberkati saat kamu menjadi setia pada cahaya yang kembali bergerak di dalam dada. Kamu diberkati saat kamu tidak lagi menyusut hanya untuk menjaga kenyamanan orang lain. Kamu diberkati saat kamu berhenti menutup pintu kepada dirimu sendiri. Kamu diberkati saat kamu mengerti bahwa keberanian sejati seringkali tampak seperti kelembutan, seperti mengalahkan kebiasaan lama untuk menekan, seperti mengizinkan diri berkata, "Cukup," tanpa kemarahan, seperti melepaskan tanpa drama apa yang sudah habis masa hidupnya. Kamu diberkati saat kamu tidak lagi membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Kamu diberkati saat kamu memahami bahwa apa yang sedang dibuka di dalam dirimu memiliki waktunya sendiri. Kamu diberkati saat kamu berhenti takut tertinggal, karena sebenarnya kamu sedang diarahkan. Kamu diberkati saat kamu mempercayai bahwa tangan yang memimpin hidupmu tidak salah. Kamu diberkati saat kamu mempercayai bahwa malam yang panjang tidak sia-sia. Kamu diberkati saat kamu mempercayai bahwa setiap langkah kecil menuju kebenaran tetap dihitung oleh langit. Kamu diberkati saat kamu tidak lagi memaksa dirimu masuk ke bentuk lama hanya demi terasa aman. Kamu diberkati saat kamu memilih ruang yang lebih jujur, lebih bersih, lebih ringan, meski awalnya terasa asing. Kamu diberkati saat kamu belajar bahwa asing tidak selalu salah. Kadang asing adalah tanda bahwa kamu sedang tumbuh. Kamu diberkati
saat kamu membiarkan napasmu mengajarkan apa yang harus dijaga. Kamu diberkati saat kamu membiarkan hatimu mengajarkan apa yang harus dilepaskan. Kamu diberkati saat kamu menghormati keduanya tanpa saling mengkhianati. Kamu diberkati saat kamu menerima bahwa ada kekuatan yang sedang tumbuh dalam ketenanganmu. Bukan kekuatan untuk melawan semua orang, bukan kekuatan untuk membuktikan sesuatu, kekuatan untuk tetap jernih ketika lama-lama mencoba membingungkanmu, kekuatan untuk tetap utuh ketika lama-lama mencoba memecahmu. Kamu diberkati saat kamu akhirnya mengerti bahwa hidupmu tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi pengulangan. Kamu diberkati saat kamu memahami bahwa panggilanmu bukan gema dari masa lalu, melainkan suara yang sedang datang ke depan. Kamu diberkati saat kamu membiarkan masa depan menemukanmu dalam keadaan siap. Kamu diberkati saat kamu mengizinkan dirimu disembuhkan dari keharusan selalu kuat. Kamu diberkati saat kamu mengizinkan dirimu disembuhkan dari kebutuhan selalu benar. Kamu diberkati saat kamu mengizinkan dirimu disembuhkan dari kebiasaan menahan semua sendirian. Kamu diberkati saat kamu mulai percaya pada sukacita yang tidak ribut. Kamu diberkati saat kamu mulai percaya pada damai yang tidak perlu dipamerkan. Kamu diberkati saat kamu mulai percaya bahwa yang tenang seringkali jauh lebih dalam daripada yang keras. Kamu diberkati saat kamu menyadari bahwa apa yang datang kepadamu malam ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah peneguhan. Ini adalah pengingat. Ini adalah gema dari sesuatu yang sudah lama bergerak di bawah permukaan hidupmu dan kini mulai naik ke cahaya. Kamu diberkati saat kamu tidak menutup mata pada tanda itu. Kamu diberkati saat kamu tidak mengurangi maknanya. Kamu diberkati saat kamu menerima bahwa beberapa pertemuan memang diatur untuk membangunkan apa yang telah tertidur terlalu lama. Kamu diberkati saat kamu bersedia menjadi jujur, lembut, dan tegas pada saat yang sama. Jujur pada apa yang terasa tidak lagi benar, lembut pada dirimu yang sedang belajar. Tegas pada apapun yang mencoba menarikmu kembali ke versi dirimu yang lebih kecil. Kamu diberkati saat kamu mengakhiri kesepakatan dengan ketakutan. Kamu diberkati saat kamu mengakhiri kesepakatan dengan rasa rendah yang tidak berasal dari kebenaran. Kamu diberkati saat kamu mengakhiri kesepakatan dengan suara lama yang terus berkata bahwa kamu harus mengecil agar aman. Kamu diberkati saat kamu membiarkan pusatmu kembali menjadi tempat tinggal. Kamu diberkati saat kamu membiarkan kedamaian menjadi bahasa yang lebih akrab daripada panik. Kamu diberkati saat kamu membiarkan kebenaran tinggal di rumahmu sendiri. Kamu diberkati saat kamu tidak lagi memohon izin untuk menjadi siapa kamu sebenarnya. Kamu diberkati saat kamu berdiri tenang, jelas, dan tidak gentar di hadapan hidup yang sedang dibukakan untukmu. Kamu diberkati saat kamu tahu, tanpa banyak kata, bahwa pintu yang benar sedang menanti langkahmu. Sekarang, di seluruh dunia, ada juga orang-orang yang sedang menerima pengakuan ini pada waktu mereka sendiri. Ada yang sedang menangis diam-diam. Ada yang sedang membaca tanda-tanda yang sama. Ada yang merasa seolah sesuatu di dalam diri mereka akhirnya menemukan namanya. Kamu tidak sendirian dalam pendengaran ini. Kamu sedang dipanggil bersama mereka. Kamu sedang diteguhkan bersama mereka. Kamu sedang dibawa masuk ke musim yang sama-sama selaras. Meski jalan masing-masing tidak persis serupa, itu dimeteraikan. Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu
dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar.